Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama di TBM Rumah Lentera ini dalam rangka salah satu agenda kegiatan kita, yaitu peluncuran buku Pendar Cahaya Literasi dari Kampung Air Terbit. Agar ini letihnya tidak terdengar. Salawat rangkaian salam terhadap arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat nanti kita selalu mendapatkan syafaat beliau, selalu diberi jalan untuk selalu mengikuti petunjuk dan ajaran yang telah beliau wariskan. Pada dasarnya kegiatan kita ini sebenarnya bertujuan untuk kembali mempererat, ya, menguatkan kembali mungkin semangat keliterasian kita, semangat jiwa berbakti untuk negeri kita melalui dunia yang telah kita rambah jalannya dari waktu ke waktu. Sudah kita siapkan jalannya, tinggal kita melalui. Nah, saya pikir harapan kita bersama adalah dengan terlaksana kegiatan peluncuran buku ini membuka kembali semangat baru, menyiapkan agenda-agenda kita beberapa waktu ke depan. Agenda yang akan kita wujudkan untuk bagaimana menyiapkan cita-cita kita di dunia literasi, paling tidak 2-3 agenda atau program dapat kita laksanakan. Nah, terakhir sebelum saya menutup mukadimah pada sore hari ini, tentu kami dari seluruh kerabat kerja panitia Kampung Literasi Air Terbit menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak, teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-namanya atas kerja kerasnya selama ini, atas sumbangsi tenaga, pikiran, keringat, waktu, kadang-kadang berjibaku dengan kesibukan kita masing-masing untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab kita, baik untuk program dari kementerian maupun tanggung jawab moral kita selaku pegiat literasi. Mudah-mudahan ada lagi program-program berikutnya yang terus kita luncurkan untuk bagaimana membangun dunia keliterasian. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran kepada kita undang. Saya sengaja tidak membuat undangan dalam bentuk tertulis teman-teman, tapi lebih dalam bentuk himbauan melalui media sosial, dalam bentuk leaflet, pamflet, dan juga beberapa media-media lainnya. Terima kasih kepada Bung Denny Melizon, Ketua FPL Pasaman Barat. Alhamdulillah telah bergabung dengan kita di sini. Terima kasih kepada Bung Joel Pasmar selaku Ketua FPBM Kabupaten Pasaman Barat, telah bersama-sama dengan kita di sini di FPBM Kabupaten Pasaman. Terima kasih kepada Pak Edo selaku pegiat dan praktisi tokoh yang telah bergabung UMKM bersama kita. Terima kasih kepada teman-teman dari Lubis Kaping yang telah hadir. Terima kasih kepada kawan-kawan tim akustik, teman-teman dari pegiat UMKM, Bu Nurlan ya, Bu Nurlan. Terima kasih Bu Nurlan telah berjibaku melawan waktunya yang sulit untuk hadir. Ternyata beliau hadir. Ini luar biasa ini. Saya pikir beliau tidak hadir nih karena tadi malam saya kontak beliau ingin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan
yang telah menjaga niat kita untuk tetap berbuat baik, beramal soleh, sehingga dapat membawa kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke TBM Rumah Lentera Kampung Air Terbit Nagari Panti Pasaman ini. Dalam rangka nyore bareng peluncuran dan diskusi buku Pendar Lentera Literasi dari Kampung Air Terbit. Salawat berangkaikan salam kita minta kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan sekalian yang telah berhadir hari ini, alhamdulillah. Dan yang sangat saya sayangi, Bang Kurnia Renata, pejuang kita, pegiat literasi yang sudah berjibaku sekian tahun ini bersama teman-teman yang lain di bumi Saiyo, Pasaman Barat. Pasaman. Ini terbawa Pasaman Barat nih. Kami cinta Pasaman Barat. Dan juga salam kenal juga buat teman-teman yang baru kenal. Ada Pak Edo tadi. Walaupun kita sudah ketemu ya beberapa tahun lagi, tapi tadilah kita bisa diskusi tadi. Yang intinya seperti kata Bang Adi, kegiatan kita sore ini tidak serius-serius amat, tapi lebih kepada silaturahmi dan bincang-bincang terkait kegiatan-kegiatan literasi di Pasaman. Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, berbicara literasi di Pasaman, tentu kita tidak bisa lepas dari peran kawan-kawan pegiat literasi, khususnya di Kampung Air Terbit, di Kampung Air Terbit khususnya. Seperti yang kita lihat belakangan ini atau sepanjang selama ini, mungkin dimulai 2011 ya. 2011 itu hadir di sini Rumah Lentera 2011 dan kemudian terus berlanjut selama hampir 1 dekade sekarang. 1 dekade, 10 tahun lebih sudah berkembang seperti ini. Sesuatu hal yang diharapkan banyak orang sebetulnya dari proses-proses kegiatan literasi, tahapan-tahapannya banyak yang menginginkan berada pada posisi hari ini, posisi Kampung Literasi Air Terbit dengan TBM Rumah Lentera sebagai motor, berada banyak teman-teman yang ingin berada dalam posisi seperti ini sekarang ini. Tapi banyak juga kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang melupakan bahwa semua yang dilihat hari ini adalah merupakan bagian dari sebuah proses. Dan ini belum berhenti. Karena begitu kita melakukan hal-hal apalagi terkait literasi ini, yang ada dalam pikiran kita itu hanya kata terus bergerak. Kalau berhenti, kita akan habis, kita akan nol lagi. Energi yang 90%, 100% itu ketika berhenti itu akan nol lagi. Nah, mungkin kehadiran saya ke sini bersama teman sahabat Jul Pasbar dari Pasaman Barat adalah mengisi itu, agar kita tidak berhenti, agar energi itu kembali terisi gitu. Dan sore ini di Nyore Bareng ini, kita yang hadir di sini siapkanlah tadah kepala kita untuk diisi energi itu kembali, dicas ulang kembali dalam rangka begitu selesai hari ini kita akan lebih giat bergerak, menggerakkan literasi di Pasaman Raya, Pasaman dan Pasaman Barat. Apakah kita setuju dengan hal itu? Setuju. Baik. Nah, untuk mengisi energi itu kita harus interaktif. Jangan hanya saya dan Bang Adi nanti berbincang-bincang di sini seperti bermonolog, bukan monolog sih, berdialog berdua gitu. Tapi kita semua harus aktif. Silahkan sampaikan unek-uneknya, pendapatnya gitu, apa yang terbaik, apa yang bagaimana gitu. Dengan harapan selama 1 jam ini ya, 1 jam, lebih kurang 1 jam, ada yang kita bawa dari sini untuk kembali ke tempat kita masing-masing. Baik, karena posisi saya di sini adalah pemantik diskusi dan ada Bang Adi di sini.
sebagai yang akan kita yang akan menemani kita berdialog gitu. Berdialog mengenai literasi, khususnya perkembangan literasi di Kampung Air Terbit Panti. Maka kita mulai lagi dimulai dengan mempertanyakan atau membahas sedikit tentang buku yang baru diluncurkan ini. Saya mendapatkan sebuah buku Pendar Lentera Literasi dari Kampung Air Terbit, ditulis sebagai dokumentasi dan arsip kegiatan di Kampung Air Terbit ini selama 1 tahun. Ini dilengkapi dengan berbagai tulisan terkait hal itu, dan kemudian ada juga kalender program kampung literasi. Khusus untuk Bang Adi sendiri dulu ini, agar kawan-kawan juga tahu nih. Ya, saya bertanya motivasinya, ya kan? Kita semua tentu ada motivasinya, ya kan? Aurel juga sini punya motivasi kesini datangnya, Pak Edo juga gitu, Bang Endang gitu, dan lain-lain teman-teman yang lain itu punya motivasi masing-masing. Nah, untuk Bang Adi sendiri, 2011 memulai kegiatan dengan teman-teman, itu motivasi Bang Adi sebenarnya apa? Apakah untuk pencitraan, mau jadi wali nagari gitu, atau mau jadi bupati gitu, atau bagaimana? Iya kan? Atau untuk cari momen aja gitu? Gimana Pak? Ini pertanyaan banyak ingin tahu kan? Oh, Peri sendiri udah pernah nanya itu? Iya. Pernah nanya juga? Apa sih motivasinya gitu? Karena sekarang sedang hangat-hangatnya berwarna. Nah, saya sekarang nanya itu. Apa motivasi Bang Adi ini? nanti kalau saya katakan saya mencalon jadi wali negari, bahaya kan? Baik teman-teman sekalian, berbicara motivasi, pertama sekali sebelum saya berbicara itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan buku ini ya. Yang pertama sekali, benar kata Dinda, saya sebut nama teman Denny, bahwasanya buku ini merupakan arsip dari pelaksanaan 1 tahun kegiatan-kegiatan kampung literasi. Nah, saya berharap, saya berpikir begini teman-teman, segala sesuatu yang kita kemas, ada baiknya itu perlu kita tuliskan, supaya dia akan menjadi cerita. Ketika program ini telah selesai, masih ada sesuatu yang masih akan menjadi kenangan untuk dibuka-buka lembaran demi lembarannya lagi. Dan saya pikir praktik baik di Kampung Literasi Air Terbit ini harus dibukukan. Salah satunya tujuannya adalah bagaimana nanti buku ini dapat mengimbaskan kepada kawan-kawan TBM, baik di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Dan alhamdulillah buku ini saya sudah kirim ke beberapa TBM se-Indonesia sebagai model. Nah, mudah-mudahan di Pasaman sendiri juga khususnya kita berharap paling tidak 1-2 program di dalam buku ini nanti bisa dilaksanakan. Baik teman-teman di Pasaman Barat juga begitu. Dari 2 atau 3 program yang ada di buku ini juga dapat dilaksanakan. Nah, itu salah satu motivasi kenapa buku ini lahir. Ya, jadi teman-teman sekalian, saya berharap buku ini berisi program-program yang telah dilaksanakan selama kita melaksanakan kampung literasi. Yang kedua, buku ini juga berisi sisipan dari karya-karya adik-adik kita, para peserta lomba, baik lomba cipta dan baca puisi maupun lomba menulis esai. Nah, sayang esai ini waktu itu kita tidak bisa melanjutkan dalam bentuk lomba, dan karena jumlah pesertanya cuma 3. Jadi sehingga kita terpaksa mengalihkan program lomba esai ini ke dalam bentuk program yang lain. Nah ini, tapi untuk mengapresiasi karya teman-teman yang sudah masuk, tetap kita bukukan. Jadi bisa dijembatani untuk dapat dibaca oleh teman-teman lain. Itu dia. Berbicara tentang motivasi, tentang bagaimana Lumah Lentera juga sampai pada titik seperti ini. Begini kawan-kawan, saya tidak sendiri ya. Saya di sini punya ada teman-teman dari Dena, ada Debi, ada Pasaman Timur Musik Akustik. Saya punya Pantura. Saya di sini juga ada Sidik yang sudah 5 tahun terakhir bersama-sama di sini memberikan kontribusi yang cukup. Saya pikir kalau tanpa mereka ini Lumah Lentera tidak bisa seperti sekarang, Denny.
saya juga punya Arbi Tanjung, saya juga punya adik kita Peri. Terus terang mereka inilah yang terus bergerak bersama-sama sehingga menciptakan atmosfer yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini. Nah, barangkali terus terang tidak mudah teman-teman sekalian ketika apa yang kita siapkan, rencana-rencana yang kita sudah laksanakan dapat diterima. Ini terus terang bukan pekerjaan yang saya pikir gampang, apalagi dengan beragam penerimaan, beragam pola pikir, terutama beragam kepentingan. Nah, ini tantangan kita teman-teman sekalian. Saya pikir saya punya komitmen sekarang begini, untuk bergerak di dunia literasi perut kita harus berisi. Jangan kita berbicara tentang ayo gemar membaca, ayo baca buku. Kita masih berjibaku bagaimana perut ini terisi. Saya pikir ini pekerjaan yang sia-sia, ya Pak Edo. Makanya saya berharap kepada teman-teman pegiat literasi ini, yuk siapkan amunisi kita dulu, siapkan fisik kita, siapkan segala sesuatu yang ibaratnya kita melakukan perjalanan panjang ini. Kalau kita tanpa bekal, tanpa diisi dengan vitamin yang cukup, badan yang kuat, saya pikir dan di tengah jalan, ya, dan pikiran yang jernih. Dan pikiran yang jernih, saya pikir nanti kita tidak sampai di tujuan kita. Maka siapkan dulu segala sesuatunya. Ketika kita sudah siap, yuk kita bergerak bersama-sama. Saya kira kata kuncinya menarik ini. Oke, ya. Saya kembalikan ke Bung Denny. Baik, jadi memang demikian. Untuk gerakan-gerakan terutama di daerah ini yang perlu dibangun itu narasi-narasi seperti itu. Yang ini bagian dari narasi. Apalagi Pasaman gitu. Pasaman itu memang kekurangan narasi, Pak Edo gitu ya. Kita kekurangan narasi, baik narasi pikiran gitu atau narasi fisik seperti itu. Yang tumbuh selama ini Pasaman itu narasinya jelek. Nagari nagari yang beraja dalam hati. Puisinya ya, nagari beraja dalam hati, tempat tumbuhnya klinik mistis segala macam gitu, mistis segala macam itu yang tumbuh. Dengan kita ciptakan narasi-narasi baik, buku-buku, publisitas segala macam, ada teman-teman youtuber juga, itu jangan lupakan Bang. Ada teman-teman youtuber yang bertumbuh hari ini di Pasaman dan Pasaman Barat, itu jumlahnya sekarang udah ribuan. Salah satunya sini, mana nih? Ini youtuber semuanya. Aku Pastin, ini dan lain-lain sebagainya, teman-teman Devi Yasri segala macam. Dan saya sendiri juga youtuber. Youtuber artinya bergerak di bidang literasi digital. Dan tidak hanya literasi menulis saja. Artinya banyak hal yang perlu kita kerjakan lagi. Itu PR kita semua itu Bang. PR kita semua, terutama juga, dan salah satu hal tadi, untuk perut lapar tadi deh. Untuk ekonomi pergerakan teman-teman UMKM juga itu juga harus dikuatkan. Artinya ada penguatan Bang ya. Penguatan dan saling mendukung itu di situ semuanya. Makanya Den, untuk program kampung literasi RTB sendiri salah satunya ada muatan program bekerjasama dengan UMKM, menumbuhkan jiwa wirausaha. Dengan harapan nanti para teman-teman yang mungkin punya ide dapat dilaksanakan. Literasi entrepreneur. Betul. Ya? Literasi finansial. Literasi entrepreneur. Nanti kalau bicara tentang ini pakarnya ada Pak Edo nih, sama Bu Nurlan nih. Saya nggak berani ngomong-ngomong, nanti marah Bu Nurlan sama saya. Tapi itu bagian literasi loh. Itu literasi tuh. Betul. Kita udah berapa kali buat. Ya. Jadi menyangkut literasi ini Bang. Literasi ini masih banyak sebetulnya yang masih pemahamannya itu. Literasi ini dipikir pikiran masyarakat hari ini masih membaca dan menulis. Membaca oke, literasi membaca gitu kan bahasa. Dan hanya menulis saja gitu pergerakannya. Padahal bukan, banyak hal lain. Malah saya pikir ya, seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini sekarang ini dalam rangka meningkatkan kemampuan kehidupan kita itu literasi. Betul. Ya kan? Literasi juga. Tapi Den sebentar Den. Kalau kita ngomong terus nih gak enak juga. Sebelum kita lempar kepada saya sengaja belum lempar karena kopi sampai sekarang belum datang nih. Sama. Itu maksud. Bagaimana kalau kita siapkan satu pembaca puisi dulu? Oh iya, siapa tuh? Aureli. Alhamdulillah. Saya mau dengar Aureli lagi. Ini pembaca puisi favorit saya nih. Baik. Setelah
kita minta kepada adik kita Aureli untuk membacakan puisinya di hadapan kita bersama. Setelah itu nanti kita lanjut ke tanya jawab. Oke. Dan siap-siap untuk penampilan akustik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan kesempatan untuk Aurel dapat membaca puisi di acara kita kali ini dalam launching buku Pendar Lentera Literasi yang dilaksanakan di TBM Rumah Lentera. Mungkin sebenarnya agak gimana gitu kalau baca puisi sekarang, kayak dari pagi mikir-mikir puisi apa ya yang mau dibacain, tapi setelahnya akhirnya bikin keputusan puisi yang mau dibacain Bang hari ini itu puisi yang di Simpang 4 lagi, puisi Dongeng Marsinah. Kenapa? Karena rasanya belum puas karena abang nggak nonton Aurel sampai habis. Iya. Terima kasih. Dongeng Marsinah. Marsinah, buruh pabrik arloji, mengurus presisi. Hidup layak sebutir nasi. Marsinah, kita tahu, tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir. Kata siapa? Itu di hari baik, bulan baik, Marsinah dijemput di rumah tumpangan untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengap. Ia diikat ke kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal agar leking-letiknya tidak terdengar. Ia tidak diberi air. Ia tidak diberi nasi. Detik pun gerak berloncatan ke sana kemari. Di perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangannya diacak-acak, tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap getaran kata. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini. Sapardi Djoko Damono. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau puisi saya kesempatan lebih panjang. Kecuali di zaman kancil banget kok. Jika suatu hari nanti ku tua, hujan membasahi kelopak perasaan, maka mekarlah segala yang sakit, maka tumbuhlah segala yang obati. Jika dengar denyut jantungku ingat, ringan tanganmu meniti kehidupan, pergi langkahku menopang matamu, lekaslah sembuh luka di kisahmu. Mama, aku ingin jadi begini saja. Mama, jangan paksa aku untuk jadi
mereka. Maka jangan takut nanti, jangan risau nanti bila anakmu protes negara ini. Jika dengar denyut jantung, iya, peluk ringan tanganmu, merintik kerinduan, pergi langkahku, menopang matamu, lekaslah sembuh luka di kisahku. Begini saja, Mama, jangan paksa aku tuh jadi mereka. Maka jangan takut nanti, jangan risau nanti bila anakmu protes negara ini. Begini saja, Mama, jangan paksa aku tuh jadi mereka. Maka jangan takut nanti, jangan